Sejarah Mishwe. Mishwe berdiri pada tahun 1997, didirikan oleh Chang Hong Chow yang saat itu masih mahasiswa. Kedai pertama Mishwe Ice Cream & Tea berada di kota Chengzhou, China. Chang memulai karirnya dengan bekerja paruh waktu di toko es serut dan menemukan ide bisnis pertamanya dari sini. Toko pertama Chang itu menjual 4 produk utama, yakni es krim, es serut, smoothie, dan teh susu. Sebelum bernama Mishwe, Chang menamai toko pertamanya Coldstream Save Ice, kemudian berganti nama menjadi Mishwe. Kesuksesan Mishwe dimulai ketika adanya momen Olimpiade Beijing 2008. Saat itu sedang tren es krim asal Jepang dengan berbentuk obor Olimpiade, dan harganya 5-10 kali lipat dengan harga es krim pada umumnya. Chang dengan cerdas menemukan peluang bisnis di sini. Ia mulai mempelajari resep es krim, menentukan perbandingan berbagai bahan, hingga berhasil menciptakan es krim serupa dengan harga yang lebih murah. Setahun setelahnya, Chang berani membuka waralaba untuk brand Mishwe. Puluhan toko pun dibuka dengan cepat di provinsi Henan. Mishwe resmi berdiri sebagai sebuah perusahaan dengan jumlah toko waralaba lebih dari 180 pada tahun 2008. Filosofi merek Mishwe. Mishwe berasal dari kata mi dan sui dalam bahasa Mandarin. Mi berarti madu yang diambil dari kata fengmi dan tiangmi yang berarti manis, sedangkan sui berarti salju, sehingga Mishwe memiliki arti salju yang manis seperti madu. Mishwe juga memperkenalkan maskot yang disebut sebagai Raja Salju atau Snow King. Maskot ini berupa karakter manusia salju dengan mahkota, jubah merah, dan tongkat es krim yang menghiasi setiap gerai Mishwe. Snow King memiliki filosofi kebahagiaan dan kemanisan, serta nilai keaslian dari Mishwe. Snow King mempunyai karakteristik yang mengemaskan dan berdedikasi. Sang maskot Mishwe ini mempunyai slogan sendiri, yaitu "Saya adalah Raja Salju, saya memegang tongkat es krim, saya mencintai es krim dan teh untuk selama-lamanya." Yang ketiga, strategi positioning. Strategi positioning yang dilakukan bisnis Mishwe adalah yang pertama, pemasaran tepat sasaran. Strategi bisnis Mishwe yang pertama adalah gerai es krim ini berhasil mencapai target pasar mereka, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Mishwe berhasil menyampaikan pesan yang relevan dengan target pasar, yaitu produk yang terjangkau dengan kualitas yang sesuai. Tidak hanya itu, Mishwe juga memanfaatkan sosial media lainnya dengan membuat konten organik dan mengundang interaksi konsumen untuk menjangkau target pasar mereka. Selain konten organik, Mishwe juga memanfaatkan promosi dari konten pelanggan, seperti review dan meme. Tersebarnya konten dan tren ini selaras dengan perilaku masyarakat yang tidak mau ketinggalan tren atau FOMO. Hasilnya, banyak orang yang penasaran dan membeli Mishwe untuk mengikuti tren sosial media. Kemudian, branding Mishwe yang murah dan enak semakin mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua, produk yang berkualitas dan inovatif. Meskipun harga Mishwe terjangkau, Mishwe tetap mempertahankan kualitas produknya untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Mishwe selalu berinovasi dengan leveling up produk mereka dan meluncurkan produk baru yang menarik perhatian konsumen. Pilihan menu yang beragam membuat konsumen mempunyai banyak pilihan, sehingga bisa menarik lebih banyak pelanggan. Mishwe selalu melakukan riset untuk membuat sebuah menu dan inovasi tersebut perlahan tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Strategi bisnis Mishwe yang selanjutnya adalah penempatan gerai yang strategis. Kamu pasti menyadari betapa banyaknya gerai Mishwe yang tersebar di sekitarmu. Bahkan sering ditemukan gerai-gerai Mishwe yang berdekatan. Persebaran gerai yang masif membuat Mishwe mudah dijangkau oleh target pasarnya. Terlebih lagi, Mishwe tidak punya aturan tentang jarak antar gerai,
dan menentukan lokasi toko berdasarkan kondisi lokasi, kepadatan penduduk, dan karakteristik pelanggan. Yang keempat, selalu mengandalkan riset data. Strategi bisnis Mixway yang selalu dipegang teguh adalah selalu mengandalkan riset dan data. Mixway mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisis tren pasar, data penjualan, perilaku konsumen, dan lain sebagainya, agar bisa memahami kebutuhan konsumen dan memaksimalkan strategi promosi. Yang kelima, jingle yang mudah diingat. Jingle Mixway sempat viral di media sosial karena menarik dan berulang-ulang. Konsep jingle iklan yang berulang ini termasuk audio sensory marketing, sehingga pelanggan yang mendengarkannya bisa mengenal dan mengingat brand. Lalu yang terakhir, maskot yang unik. Selain jingle yang berulang, strategi bisnis Mixway yang selanjutnya adalah memiliki maskot yang unik. Hadir dengan bentuk lucu dan berwarna putih, masyarakat dapat mengingat maskot unik tersebut sebagai ikon Mixway. Komunikasi pemasaran Mixway. Yang pertama ada media massa, seperti iklan televisi, iklan billboard, ataupun kolaborasi dengan influencer. Yang kedua ada media sosial, yang dimana menggunakan Instagram, TikTok, dan Twitter untuk membuat konten menarik, memberikan promosi ataupun giveaway, ataupun challenge-challenge yang dibuat oleh pihak Mixway. Perbandingan Mixway dan Aicha dalam segi slogan. Mixway, segarnya sepanjang hari, slogan yang ada di TV. Minuman segar, harga hemat, slogan yang ada di billboard. Tetap segar, tetap bahagia, slogan yang ada di media sosial. Kelebihannya, jingle yang catchy dan mudah diingat, pesan yang sederhana dan jelas, visual yang menarik dan eye-catching. Kekurangannya, kurang fokus pada keunikan produk Mixway, kurang personal dan interaktif dengan pelanggan. Sedangkan pesaingnya Aicha, slogan iklannya, cita rasa Nusantara, kualitas mendunia, slogan yang ada di TV. Lebih sehat, lebih nikmat, slogan yang ada di billboard. I cintai produk lokal, slogan yang ada di media sosial. Kelebihannya, menekankan keunikan produk Aicha sebagai produk lokal, lebih personal dan interaktif dengan pelanggan, membangun rasa cinta tanah air. Kekurangannya, jingle yang kurang catchy, pesan yang kurang jelas dan terkesan membingungkan, visual yang kurang menarik. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih.